kelompok kami yaitu akan mendemonstrasikan implementasi Firewall if Tables di Debian 13 untuk memenuhi yaitu UAS keamanan jaringan dan komputer. Halo, perkenalkan nama saya Ismi Soleha Nur Ameliani. Saya Intan Nurmalasari. Saya Nurul Sita. Dan saya Cindy Fadila. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Fadila. Di bagian ini saya akan menjelaskan topologi jaringan dan konsep firewall yang kami terapkan pada tugas UAS ini. Pertama, untuk topologi jaringan, kami menggunakan satu buah server Debian 13 yang kami beri nama UAS Hub. Yang ini dengan alamat IP 192.168.10.1. Server ini berperan sebagai pusat layanan FTP pada server dan SSH. Server ini terhubung ke 3 klien melalui internal network VirtualBox. Klien 1 memiliki IP 192.168.10.11. Klien 2 memiliki IP 192.168.10.12 dan klien 3 memiliki IP 192.168.10.13. Selanjutnya, mengenai konsep firewall, tujuan utama kami adalah membatasi akses setiap klien agar hanya bisa mengakses satu layanan spesifik. Ini mengikuti prinsip keamanan less privilege. Aturan yang kami buat adalah, kita masuk dulu ke sini. Lalu kita tulis di sini root, enter, masukkan passwordnya, enter lagi. Lalu ini teh apa tadi teh? Slice root, terus slice lagi firewall titik sh, kita enter. Nah, klien satu hanya diberikan izin untuk mengakses layanan FTP pada port 21. Ini di sini ada ya keterangannya, port 21. Klien 2 hanya diberikan izin untuk mengakses layanan web server pada port 80. Nah, kita bisa lihat di sini ada port 80 dan klien 3 hanya diberikan izin untuk mengakses layanan remote SSH pada port 22. Kebijakan utama firewall kami adalah drop, yang artinya secara default server akan menolak semua koneksi masuk. Hanya IP dan port yang telah kami daftarkan tadi yang akan mendapatkan status accept atau diizinkan jika sebuah klien mencoba mengakses layanan di luar izinnya. Misalnya, klien 1 mencoba SSH, maka koneksi tersebut akan otomatis diblokir oleh sistem. Nah, sekian penjelasan konsep dari saya. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan detail script konfigurasi firewall yang kami gunakan. Baik, nama saya Intan Nurmalasari. Sekarang saya akan menjelaskan isi dari script firewall yang telah kami buat di server. Pertama, pada bagian atas script, kami melakukan closing menggunakan perintah if tables strip f. Tujuannya adalah menghapus semua aturan lama agar tidak terjadi bentrok dengan aturan baru yang kami buat. Di baris ini, kami memberikan akses kepada klien 1 dengan IP 192.168.10.11. Kami membuka protokol TCP pada port 21 untuk layanan FTP dengan perintah strip J accept, maka paket dari klien 1 akan diterima. Untuk klien 2 dengan IP 192.168.10.12, kami membuka port 80. Aturan ini dibuat agar klien 2 bisa mengakses layanan web server atau HTTP pada server kami. Terakhir, klien 3 dengan IP 192.168.10.13 diberikan akses ke port 22. Ini memungkinkan klien 3 untuk melakukan remote manajemen melalui SSH. Dengan script ini, setiap klien memiliki jalur akses yang terisolasi sesuai tugasnya masing-masing. Sekarang,
Mari kita lihat bagaimana skrip ini bekerja pada tahap pengujian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Usi Nurul Sita akan melanjutkan dengan pengujian. Sebelum melanjutkan pengujian, di sini saya akan mengecek dulu di UASUB apakah skrip Firewall sudah aktif dan bisa berjalan atau tidak, dengan cara mengetik di UASUB ini titik Firewall. Di sini di UASUB ini sudah ada 3 klien yang aktif, masing-masing mempunyai IP address dan port masing-masing. Dari mulai klien 1 ada IP address 192.168.10.11 dengan port 21. Klien 2 memiliki IP address 192.168.10.12 dengan port 80, dan di klien 3 IP address-nya 192.168.10.13 dengan port 22. Selanjutnya kita akan langsung ke pengujian di klien 1, di mana klien 1 ini hanya bisa dapat masuk FTP saja, yang lainnya tidak bisa masuk. Sebelum itu, masuk dulu ke halaman klien 1 dengan ketik root, masukkan passwordnya. Kita akan melihat IP address-nya di klien 1 dengan cara mengklik IP. Di sini sudah ada IP address untuk di klien 1, yaitu dengan 192.168.10.11. Di sini akan menguji apakah FTP ini bisa berhasil masuk di klien 1 atau tidak. Dengan cara mengklik FTP, masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Di sini ada connected, berarti si FTP ini sudah bisa mengakses di klien 1. Selanjutnya kita akan menguji di gagal, supaya SSH dan web supaya tidak bisa dapat mengakses di klien 1 ini, dengan cara mengklik SSH, root, Misker, masukkan IP-nya 192.168.10.1. Klik. Di sini stuck, artinya klien 1 ini menolak SSH untuk masuk. Jadi ini berhasil karena hanya FTP saja yang bisa masuk. Selanjutnya kita akan menguji juga web, apakah bisa masuk atau tidak di klien 1 ini, dengan cara mengklik sure, masukkan IP 192.168.110.1. Klik. Nah, di web juga ternyata stuck, yang berarti klien 1 ini memblokir bahwa web tidak masuk di klien 1. Jadi kesimpulannya, di klien 1 ini hanya bisa dapat masuk yaitu FTP, sedangkan SSH dan web ini ditolak oleh klien 1. Itu saja dari pengujian 1. Selanjutnya dari klien 1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya dengan Isni Soleha Nur Ameliani. Di sini saya akan melanjutkan pengujian di klien 2 dan klien 3, di mana klien 2 yaitu hanya boleh akses web kalau FTP dan SSH yaitu gagal. Maka dari itu, ini tampilan pertamanya kita harus masuk dulu dengan mengetik root, lalu masukkan password.
Di sini kita akan menampilkan dulu IP di klien 2 dengan mengetik IP A. Dan ini sudah muncul IP-nya, yaitu dengan IP 192.168.10.12. Lalu di sini kita akan melakukan pengujian webnya, yaitu berhasil atau tidaknya. Di sini kita akan mengetik Nah, kita sudah mengetik ini, lalu tekan enter. Nah, jika muncul kode HTML seperti ini, berarti akses web yaitu telah berhasil atau telah terkoneksi. Lalu kita akan melakukan pengujian yaitu di FTP dan SSH. Apakah di FTP dan SSH ini akan terkoneksi atau gagal, karena kita sudah membuat FTP dan SSH ini gagal di klien 2. Sebelum itu kita Ctrl C dulu untuk mengembalikannya. Lalu kita ketik FTP. Nah, untuk di FTP ini tidak muncul koneksi atau apapun, berarti sudah gagal di klien 2. Selanjutnya kita akan lanjut lagi pengujiannya di SSH. Nah, di SSH juga ini diam stuck seperti tadi FTP juga seperti itu, maka FTP dan SSH juga di klien 2 yaitu sudah gagal. Sekarang kita akan lanjut pengujian selanjutnya, yaitu di klien 3, di mana klien 3 ini hanya boleh akses SSH saja. Dan ini adalah tampilan di PM klien 3. Yang pertama kita akan mulai dulu, buka dulu ininya, masukkan password seperti biasa. Nah, sebelum itu kita akan mengecek IP yang ada di klien 3. Sama seperti tadi, kita mengetik dulu IP A. Dan ini sudah muncul di klien 3, yaitu IP-nya ada 192.168.10 dan 10.13. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian di klien 3 ini dengan memulai SSH terlebih dahulu. Apakah SSH ini akan berhasil di klien 3? Kita mengetik SSH. Nah, jika muncul permintaan password seperti ini, berarti berhasil karena sudah terkoneksi. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengujian FTP dan web. Nah, untuk FTP di sini stuck diam, berarti akses FTP di klien 3 yaitu dilarang atau ditolak. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke pengujian web.
Nah, di pengujian web juga ini di sini stuck atau diam berarti seperti tadi FTP dan web juga berarti dilarang terkoneksi di klien 3 karena kedua layanan tersebut ini tidak merespon karena dibatasi oleh aturan Itables. Mungkin sekian pengujian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.